Silakan duduk saudara. Ya, saudara semua pasti ingin untuk menjadi pemenang. Ya. Persoalannya adalah bagaimana saudara bisa menjadi pemenang kalau saudara ada di tangan pemenang. Ya. Sebutir pasir yang sudah sudah diproses, sudah mengalami perkara-perkara yang berat, sampai yang terakhir ada penyerahan total dalam kehidupannya. Sekarang masalahnya, sebelum ini goodie bag udah dibagi ya. Jadi kita tahu bahwa kita ini adalah sudah jadi mutiara. Tapi mutiara itu bisa tidak berguna kalau mutiara itu hanya ditaruh di laci. Ya. Mutiara harus berguna, ya, menjadi berkat. Nah, untuk itu kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sebutir pasir yang sudah diterangkan panjang lebar dikatakan tetap akan menjadi pasir jikalau dia tidak mau masuk di dalam pilihan Tuhan. Saya lupa tadi yang khotbah tentang pasir itu banyak sekali, ya, di mana-mana. Tapi kalau saudara dan saya menjadi satu pasir yang siap buat dibentuk, itu akan menjadi perkara yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Kalau kita lihat saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, kenapa dikatakan sebutir pasir? Pasir itu adalah seperti debu tanah. Dikatakan, dan Tuhan itu membentuk saudara dan saya dari debu tanah. Dalam Kejadian dikatakan, manusia itu dibentuk segambar dan serupa Allah. Siapa yang membentuk? Bapa sendiri. Dibentuk serupa dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia itu tetap tidak, pada saat dibentuk, manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mati. Ya. Tapi dikatakan begini. Pada saat Bapa menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, mutiara tidak akan dapat berguna kalau disimpan. Tapi kalau ada di tangan penjunan kita, akan menjadi perkara yang luar biasa. Karena apa? Dikatakan kita ini debu, dibentuk serupa gambar Allah. Tanpa hembusan napas dari Bapa, gak ada artinya. Tetap manusia yang dibentuk dari tanah, ya tanah gak bisa menjadi sesuatu yang berguna. Tidak ada kehidupan. Sekali lagi saudara, pada penutupan ini nanti kita akan katakan, Tuhan, biarlah aku di tangan. Hembuskan napas hidup. Begitu napas hidup itu dihembuskan, dikatakan dalam firman Tuhan, maka manusia itu hidup.
Saudara, hidup bergerak. Hidup ada perubahan. Hidup ada masa depan. Kalau mati nggak bisa apa-apa. Saat Tuhan menggembuskan napas itu, maka saudara akan melihat ya, seluruh kehidupan kamu akan berubah. Ya, di tangan Dia hidupmu akan berubah. Karena apa? Karena ada hembusan nafas hidup. Ya. Oleh karena itu saudara, saat ini ayo kita berdoa kepada Tuhan. Saya nggak terlalu lama, tapi saya mau sampaikan sesuatu kepada saudara. Bagaimana saudara itu bisa ada di tangan Tuhan. Bagaimana mutiara itu ada di tangan Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat akan di sebuah toko, ya, jual mutiara banyak, kan gak semuanya dibeli. Tapi ada satu pribadi yang melihat dan tertarik kepada mutiara yang kemungkinan juga tidak terlalu baik, tapi dilihat ini sudah jadi mutiara. Yang dulunya pasir sudah jadi mutiara, tapi kok dipajang di sini terus kayaknya gak ada gunanya. Saya mau beli. Saudara tahu, saudara dibeli dengan harga tunai, dibayar lunas sama Tuhan. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Diambil mutiara itu, dibawa pulang. Nah, lalu apa yang terjadi? Pemilik yang sudah membeli hak daripada yang membeli. Saya yakin kalau orang membeli mutiara itu enggak terus dibuang gitu. Aku sudah bayar mahal. Ya. Pasti punya tujuan. Mutiara yang sudah dibeli, sudah di tangan daripada pembeli ini, pasti punya tujuan. Saudara, saudara dipilih. Firman Tuhan katakan, bukannya kamu yang milih aku yang milih kamu. Betul nggak firman Tuhan katakan begitu? Saudara bersyukur kalau saudara hari ini ada di tempat ini maupun yang streaming. Saudara termasuk orang yang dipilih sama Tuhan, di tangan daripada Tuhan yang sudah membawa mutiara ini. Ya. Lalu saudara tahu Tuhan punya tujuan. Tuhan punya planning atas hidup saudara. Tuhan punya masa depan atas hidup saudara. Luar biasa banget. Nah, bagaimana caranya? Saudara, cara satu-satunya nurut sama Tuhan. Rela diproses sama Tuhan. Saudara, pas saya tuh bawa cincin. Saya mau sampaikan, ini mutiara, ya, untuk dijadikan cincin, nggak bisa ditempel gitu aja. Saya yakin kalau mau ini pasti dibuat sedemikian rupa, mungkin dibor supaya apa? Supaya kuat. Ya. Itu mengalami hal yang sakit, saudara. Dan mutiara itu kalau kurang bagus, dia akan dipoles sedemikian rupa. Ya. Saya beli ini kurang bagus, tapi saya akan poles ini menjadi mutiara yang menjadi kesukaan saya nantinya. Saudara harus siap dipoles. Poles itu adalah pemrosesan. Yang dinamakan pemrosesan itu tidaklah sesuatu yang enak. Ibu Iin sudah cerita segala sesuatu. Mutiara itu harus ada roh kerelaan. Ya. Kalau saudara sudah dibeli dengan harga tunai, sudah ada di tangan daripada pemilik saudara, saudara dan saya sudah tidak punya hak sama sekali. Buat jangan memberontak. Karena pemberontakan akan membuat prosesmu tambah lama. Bangsa Israel
Itu rencana Tuhan, semuanya dapat firman yang sama, dijanjikan perkara yang sama untuk masuk ke tanah Kanaan. Loh, kok cuman 2 orang yang bisa masuk? Karena 2 orang ini rela diproses dan punya roh kerelaan. Saudara, ya. 2 orang ini, Kaleb dan Yosua, siap diproses, saudara. Dan tidak ada pemberontakan. Proses itu sesuatu hal yang tidak mudah. Dalam hidup saya, saudara, banyak perkara yang saya harus mengalami pemrosesan. Ya. Satu hal pemrosesan yang sangat berat, ya, dalam hidup saya adalah pada saat suami saya dibawa pulang. Itu sangat berat. Karena saya mau sampaikan, saudara, saya itu sebagai seorang istri, begitu saya menikah, ya, Tuhan tuh ngomong, kamu harus puasain suami kamu seminggu 2 kali. Saudara, itu tak lakukan. Saya doa puasa seminggu 2 kali. Itu selain daripada buat suami saya juga doa puasa buat pelayanan dan Gracia ini. Seumur hidup loh, saudara, saya tuh menikah kurang lebih hampir 30 tahun lebih lah, ya. Tak puasa nih itu bukannya sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Sampai suatu saat suami saya waktu sakit, tetap saya berdoa, berharap. Apa yang saya harapkan? Tuhan sembuhkan. Biar aku tuh bisa melayani berdua. Itu kerinduan saya. Saya kira setiap orang mempunyai kerinduan yang sama. Ya. Walaupun suami saya waktu itu pelayanan di sini juga berdua, ya. Yang bangun ini juga beliau, ya. Tapi maksud saya pengen keluarnya tuh, misalnya keluar negeri lah, pelayanan berdua begitu, terus ke pulau-pulau berdua gitu, kepengennya saya, ya. Jadi terus berdoa buat kesembuhan. Sampai suatu saat kira-kira 2-3 hari sebelum itu saya tuh udah merasa seperti mau kehilangan. Ya. Hati saya sedih sekali, tapi saya nggak tahu apa yang saya sedihkan. Sampai pada saat saya masih ingat, itu ada sore jam 3. Saya sedang istirahat, enggak sedang doa loh. Tiba-tiba saya tuh dengar suara. Kalau doamu enggak didengar Tuhan, kalau suamimu tak bawa pulang, apakah kamu masih tetap mengasihi aku? Saudara, itu proses. Jujur saya tidak bisa menjawab. Saya tidak berontak, saya tidak katakan Tuhan, Engkau suruh aku terus berdoa puasa. Kok gak didengar sih doa saya? Saya gak berani ngomong begitu, saudara. Saya tidak berani untuk mengatakan seperti itu. Saya cuma nangis dan nangis, air mata saya keluar terus. Saya menangis terus. Saya gak bisa ngomong dan saya tidak bisa jawab. Pertanyaan kedua, kalau doamu gak dijawab dan suamimu tak bawa pulang, apakah engkau tetap mengasihi aku? Gak bisa jawab. Air mataku terus mengalir. Ketiga kali saya katakan, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Buat aku tetap
mau mencintaimu. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya tahu saya nggak bisa, dagingku nggak bisa. Jadi saya katakan, Tuhan, buat aku tetap mencintaimu. Dan itu tidak mudah. Itu permukaan namanya, saudara. Itu pemrosesan yang sangat berat. Dan setiap anak Tuhan, kalau hari ini sudah katakan, saya mau total penyerahan, pasti akan mengalami hal yang sama, walaupun case-nya berbeda. Siap-siap untuk melakukan. Saudara sudah banyak mendapatkan contoh akan hal ini. Dan saya mau berdoa, biar saudara dan saya lulus, sehingga saudara menjadi mutiara yang di tangan Tuhan. Tuhan jauh mengerti yang terbaik buat saudara dan saya. Kadang-kadang kita rasa ini yang terbaik, tapi sebetulnya bukan. Tuhan punya rencana yang sangat lebih terbaik daripada apa yang menjadi rencana dalam hidup saudara dan saya. Amin. Percayalah, di tangan Tuhan masa depan saudara sudah diatur dengan rapi, ya. Sekalipun harus tetap masuk dalam proses. Saudara, acara yang terakhir adalah saya mau sampaikan sesuatu yang ada di goodie bag saudara, ya. Di goodie bag saudara ini ada dua hal, saudara. Dan ini akan saya cerita dulu, ya, sebelum saudara itu menikmati akan minyak ini. Saya harus cerita supaya tidak sekedar buat souvenir, saudara, tapi benar-benar saudara mengerti kenapa Tuhan memberikan minyak ini, ya. Tuhan itu adalah sangat peduli dengan setiap anak-anaknya. Sebenarnya ini adalah suatu keajaiban, dan saya boleh sampaikan bahwa apa yang terjadi di taman itu, kalau saya bilang, adalah salah satu keajaiban dunia, ya. Sebab apa? Sebab dari sesuatu barang yang mati bisa mengeluarkan minyak. Dan sampai saat ini itu sudah hampir puluhan lah, ya. Dan minyak satu dengan yang lain punya aroma yang sangat berbeda, ya. Tuhan suka memberi kejutan-kejutan dalam kehidupan saya sebagai manusia. Salah satu yang saya katakan, saya dipedulikan Tuhan. Ini kejadian bulan Februari, saudara. Nah, bulan Februari yang lalu, salah satu anak saya, anak rohani saya di Jakarta, ngirim sesuatu souvenir buat saya. Karena pas pada saat itu adalah Valentine, jadi dia mengirimkan bunga yang bisa ditayangkan, ya. Bunga yang ditaruh di semuanya ada dikasih akrilik gitu, ya, di dalamnya, dan cuman mau diberikan kepada saya sebagai tanda cintanya kepada saya, ya. Dia memberi dua, yang satu kecil, yang satu ini. Lalu saya tuh merasakan, yang gede ini mau tak taruh di taman saja, gitu, ya. Jadi saya bilang, nanti yang gede ditaruh di taman, ya. Iya, Mam. Ya sudah. Jadi saya bawa ke taman. Saya tidak punya pikiran bahwa ada sesuatu mujizat bisa terjadi, ya.
Nah, lalu di taman itu saya berdoa, Tuhan ini taruhnya di mana? Taruh di Maligai. Jadi saya akhirnya taruh di Maligai. Tiba-tiba besoknya itu keluar minyak. Saya bilang kok aneh ya. Yang bikin bingung saya adalah bagaimana cara menampung minyak yang dimana barang itu hard ini ada di dalam akrilik. Karena saya pikir saya tidak berani buka-buka, saudara. Begitu dikasih ya saya sudah taruh situ. Ternyata kan susah untuk bukanya. Ya. Tapi satu keajaiban terjadi pada saat saya mendekati akan tempat akrilik itu. Loh, belakangnya kok bukaan? Gitu. Ternyata itu kan akrilik itu dilem. Ya. Mungkin karena kena minyak. Jadi lemnya buka, saya juga nggak tahu. Pokoknya akhirnya bisa dibuka dan bisa ditampung, saudara. Saya kira hanya sekali itu keluarnya sebagai suatu bukti cinta pada masa Valentine. Saya cuma seperti itu. Saya sudah ditampung sudah. Besoknya keluar lagi, besoknya keluar lagi, dan keluarnya tidak sedikit, cukup banyak. Jadi mulai saya merasakan Tuhan, Engkau ini sebetulnya mau apa? Itu. Apa rencanamu buat minyak ini? Baunya wangi banget ya. Dan benar-benar ini oil of love ya. Tuhan katakan gini, nak, kan kamu mau ulang tahun. Waduh, jadi saya nangis, saudara. Kalau saya ketemu dengan Tuhan di Maligai dan setiap kali itu perkataan Tuhan itu sangat menyentuh hati saya yang paling dalam. Saya nggak bisa untuk tidak menangis. Saya berpikir, kok pribadi Tuhan sangat memperhatikan saya ulang tahun. Sedangkan saya dari sejak kecil sampai gede tuh nggak pernah diulang tahunin gitu loh. Jadi buat saya ulang tahun ya sesuatu hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Tapi kok Tuhan memperhatikan sampai seperti itu. Tuhan katakan, nah ini bukti cintaku, bukan untuk kamu saja, bagikan kepada setiap orang yang akan datang dan juga yang streaming ya. Untuk mereka merasakan ini oil of love dari Tuhan, maksudnya Tuhan ngomong begitu. Saudara, begitu Tuhan menyediakan, bukan spesial buat saya, tapi Tuhan memberikan untuk semua saudara yang ada. Pada saat saudara melihat ini, saudara katakan, Tuhan, ini bukti cintamu, bahwa engkau sangat mencintai aku. Pada masa-masa saudara dalam kesesakan, pada masa saudara dalam pemrosesan, masa saudara dalam pendidikan Tuhan. Dan ada lagu yang mengatakan, pada saat aku di titik yang terendah, ingat akan hal ini. Tuhan katakan, ini bukti cintaku. Jadi saudara, kalau saudara ambil ini bukti cintanya Tuhan. Ini bukti kalau Tuhan memperhatikan saudara. Sekalipun saudara dalam keadaan apapun, Dia tetap memperhatikan saudara. Amin. Ini yang pertama, kita akan buka. Mari bangkit berdiri, saudara. Sebelumnya nanti saya akan ajak berdoa. Saudara jangan anggap ini souvenir ya.
Ini adalah bukti cintanya Tuhan. Ya. Yuk kita angkat sama-sama. Saya minta saudara menghayati pribadi demi pribadi. Kalau saat ini saudara menghadapi sesuatu di titik yang terendah, kalau saudara saat ini di dalam keadaan diproses sama Tuhan, dalam keadaan yang sangat terjepit, saat ini katakan, Tuhan, aku memegang akan minyak bukti cintamu. Sesuatu hal yang mustahil bisa terjadi. Ini minyak dan betul minyak, saudara. Saudara bisa rasakan ini betul-betul minyak. Yang mempunyai bau yang sangat khas. Katakan bersama saya. Bapa yang di surga, di dalam namamu Yesus, aku percaya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diriku menyaksikan bersama-sama tubuhku. Ini minyak bukti cintamu. Aku terima. Dan saat ini aku mau taruh dan oleskan pada dadaku, Tuhan. Mari saudara, ambil, oleskan pada dadamu sebagai bukti bahwa cintanya masuk di dalam hatimu. Bapa, dengan keadaan ini lekatkan hati kami dengan hati-Mu, Tuhan. Lekatkan hati kami dengan hati-Mu, Tuhan. Biar kami masuk dalam proses-Mu. Kami ada di tangan-Mu dan kami berguna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.